Kalau kita menyaksikan cara negara berpikir dalam mengelola kebijakan, sungguh kita amat bingung ya. Pada soal SPPG yang diangkat menjadi P3K, ini adalah sebuah kebijakan yang tidak mempertimbangkan keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi honorer guru, keadilan bagi honorer di Pemda-Pemda di daerah, honorer tenaga kesehatan, mereka yang sudah bekerja puluhan tahun, yang menanti nasibnya untuk diangkat pemerintah. Dan ini sempat menjadi polemik ketika di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Karena di janji-janji kampanye yang disampaikan termasuk Prabowo Gibran adalah bagaimana memastikan kesejahteraan para guru ya dan tenaga kesehatan. Nah, sekarang ini Anda bisa bayangkan sebuah proyek yang saya menyebutnya jangka pendek. MBG itu proyek jangka pendek. Sekuat-kuatnya Pak Prabowo, dia hanya bisa jadi presiden 10 tahun. Tidak mungkin melampaui 10 tahun. Artinya, proyek MBG ini adalah proyek presiden. Ya, bukan proyek yang diamanahkan konstitusi. Tetapi pendidikan dan kesehatan itu adalah proyek yang diamanahkan oleh konstitusi. Maka siapapun yang menjadi presiden, dia punya kewajiban untuk memakmurkan guru, untuk memakmurkan tenaga kesehatan. Itu sesuatu yang pasti dan diatur, dijamin oleh konstitusi. Bagaimana mungkin Anda lebih mempertimbangkan orang yang bekerja memberi makan satu kali saja kepada anak-anak Indonesia, dan itu sekali lagi itu adalah proyek yang menguntungkan kelompok, menguntungkan orang per orang. Ini kan harus berpikir secara konstruktif. Bagaimana keadilan bagi mereka tenaga kesehatan? Bagaimana keadilan bagi mereka honorer yang sudah puluhan tahun? Bagaimana keadilan bagi mereka honorer yang hanya menerima gaji 200-300 per 3 bulan, per 6 bulan. Tetapi mereka mengabdikan dirinya di sekolah-sekolah, di puskesmas-puskesmas, di pedesaan pedalaman. Ini kan presiden harus menghitung bagaimana harapan mereka itu ya setiap waktu dicurahkan dalam tenaga, ya dalam upaya mereka yang bagaimana berkontribusi terhadap negara ini. Ini kan harus ada rasa keadilan. Negara harus memperhitungkan perjuangan mereka. Negara harus menghargai apa yang telah mereka lakukan selama ini. Bagaimana mungkin sebuah proyek MBG ini, sekali lagi ini proyek ya, dengan menggunakan sistem mendapatkan keuntungan dari proyek ini cukup mempekerjakan orang dan digaji cukup. Perhitungkan mereka yang menjadi tenaga honorer yang saya sebutkan itu. Begitu dong cara berpikir mengelola negara.